Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 hari ini akan dibahas mengenai teks laporan hasil observasi bagian kedua, di mana akan dijelaskan mengenai isi dari teks laporan hasil observasi berupa kalimat utama dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, materi hari ini mengenai teks laporan hasil observasi bagian kedua, di mana sebelum masuk ke materi akan saya jelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi berupa gagasan pokok. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam sebuah teks laporan hasil observasi terdapat beberapa paragraf-paragraf. Di dalam sebuah paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif. Merupakan paragraf yang mempunyai kalimat utama yang terletak di awal paragraf, berpola umum khusus. Kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang mempunyai kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, berpola khusus umum. Yang ketiga merupakan paragraf campuran, yaitu paragraf yang diawali dengan menyajikan kalimat utama, kemudian didukung dengan kalimat-kalimat penjelas, lalu diakhiri oleh kesimpulan pada bagian akhir paragraf, sehingga paragraf campuran mempunyai 2 kalimat utama. Berikut merupakan contoh paragraf deduktif. Di sini ada sebuah paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat. Karena tadi paragraf deduktif itu kalimatnya terletak di awal paragraf, jadi yang saya tebali merupakan kalimat utama. Kemudian kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Ingat, paragraf deduktif berpola umum khusus. Kemudian contoh paragraf induktif. Karena tadi paragraf induktif itu gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, maka kalimat yang saya tebali merupakan gagasan utama dan berpola khusus umum. Berarti kalimat penjelas itu berada di awal sampai dengan kata ujian. Setelah itu merupakan gagasan utamanya. Yang ketiga adalah contoh paragraf campuran, di mana tadi gagasan utama dari paragraf campuran ini ada 2, yaitu terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kemudian masuk ke struktur teks laporan hasil observasi, di mana struktur laporan hasil observasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Kedua, deskripsi bagian, di mana berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Biasanya di dalam deskripsi bagian ini dijelaskan lebih rinci tentang objek yang dibahas. 3. Deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Contohnya ada di bacaan berjudul wayang. Perhatikan pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum, berisi gambaran tentang objek yang akan dibahas atau dijelaskan lebih rinci. Kemudian untuk paragraf kedua ini sudah termasuk ke dalam deskripsi bagian. Kenapa? Karena di paragraf kedua ini sudah dijelaskan mengenai contoh-contoh wayang, kemudian ciri-ciri wayang dan jenis-jenis wayang.
Kemudian paragraf ketiga merupakan deskripsi bagian kedua. Berarti dapat disimpulkan di dalam deskripsi bagian itu bisa lebih dari satu paragraf. Yang terakhir yaitu termasuk deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menjelaskan bahwa wayang merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Bisa dalam pendidikan, informasi, ataupun hiburan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks laporan hasil observasi bagian kedua. Untuk tugas, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa! Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.